Ih, lu barusan gaslighting sama gua, lu barusan jadi kayak Glinda. The Grand Wizard. Menurut lo, pangeran tampannya cocoknya pacarannya sama Glinda apa sama Elsa, Pak? Ini gue plesetin supaya nggak kena violation. You get my point, right? Lu hari ini pinter deh. Kayak news anchor. Kayak Rory Ashari ya. Adolf Pusuma dong. Adolf Pusuma ya. Pinter lo. Lu tuh diskusinya tuh eloquent gitu. Iya ya. Kalau Dalai Lama adalah everybody is your friend. Kalau Dalai Lama tuh ajarannya sebenarnya sama kayak ajaran Buddha tuh. Kejedot. Kenceng lagi handphone sampai luka semua nih. Ini bekas luka, ini bekas luka, bekas luka di sebelah sini. Aduh. Ya. Hai, selamat pagi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Malang. Selamat pagi. Glinda. Yeah. Om Iwet, aku mau lontong sayurnya hari ini. Hah? How do you know that I'm preparing lontong sayur? Tahu dari mana ya? How are you? I'm okay. Madam Morrible belum datang. Oh iya, kemarin cerita. Iya. Pas live cerita. Iya, bener. Selamat pagi Kakak Iwet dari gerbang IKN. Wow. Halo IKN. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning to you. Udah tahu nama kerang yang semalam? Kerang simping. Bener nggak? Simping apa simpring? Apa cimpring? How was your sleep? Ya, oke. Hai, Cinta Yahya 99 morning from Singapore. Hello Singapore. Turun berapa kilogram, Kak? Emang kelihatan turun? Terakhir nimbang tuh 3 kilogram turunnya. Udah. Mana nih Digital Diva? Itulah. Nggak tahu dia di mana. Kerangnya namanya kerang simping ya, enak sekali loh. Sebenarnya bukan kerang kerang simping is kerang simping gitu ya. Cuma bumbunya yang enak banget. Jadi si kerang simping itu kemarin dimasak kayak semacam woku. Oh my god, so good. Itu tuh scallop ya. Jadi sebenarnya kerang simping tuh scallop. Iya kah? Benarkah guys? Apakah kerang simping itu adalah scallop? Yes, scallop. Oh, that's why. Simping itu khas Gresik. Iya, scallop. Oke. Bentar ya guys, kita nunggu Dave Hendrik dulu. Selamat pagi untuk teman-teman yang baru saja hadir pagi hari ini. Bagaimana kemarin teman-teman sudah nyoblos atau belum? Jangan sampai enggak ya. Ya, tapi kalau misalnya udah enggak ya udah mau gimana lagi gitu ya. Jadi hari ini tuh bukan hari ini. Iya ya, apa besok ya? Harusnya sudah ada pengumuman pemimpin baru untuk masing-masing daerah gitu ya, untuk kota dan juga untuk provinsi, kota dan kabupaten. Kopiko bilang mukanya antara lega sama deg-degan. Did you sleep well? Did you sleep well? I think so. Oke lah. Kenapa tuh tadi? Mana ya Dave ya? Kok dia nggak ada ya guys? Sebentar ya.
Nah, nggak pause. Tadi sambil apa namanya WhatsApp Dave. Matanya sembab, namanya juga baru bangun tidur bro. Kemarin tuh gue nyelupnya dalam banget, sehingga akhirnya ya masuklah semua tinta-tinta itu. One short day in the Emerald City, one fine day. Oh kok nyambung ya? Bentar. One fine day in the Emerald City, one fine day. Hai Gelinda, salam dari Glendot. Gimana kemarin, bagus nggak? Gue kan sengaja nonton, selamat pagi teman-teman, geng duet. Lo katanya Madam Morrible, lo bukan Glenda, bukan Glendot, juga bukan Alphaba. Gue kayaknya, gue siapa ya cocoknya ya? Gue kayaknya Alphaba ya. Alphaba ya, ternyata banyak yang lebih relate menjadi Alphaba ya di dunia ini ya. Iya, karena menurut gue semua orang tuh punya ijonya masing-masing dalam hidup. Punya ijonya masing-masing, tapi nggak juga loh. Banyak juga yang kayak Glinda itu. Iya sih, lebih banyak orang yang punya ijo di dalam hidupnya. Betul sekali. Makanya itu ya bagusnya Wicked tuh adalah dia kontradiktif. Justru ibaratnya sebenarnya kan pemeran utamanya 2 gitu ya, tapi ibaratnya ternyata justru yang lebih relate ke banyak orang tuh justru bukan yang cantiknya gitu. Iya, yang ada betul sih kata Iwat ya. Ada juga orang yang emang kayak Glinda. Dari lahir emang udah feng shui langitnya tuh kaya, cantik, populer. Dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Kan dia bilang kan? Betul. Selalu mendapatkan apa yang dia mau. Ada orang-orang yang kayak Alphaba gitu. Dari lahir emang udah berbeda, ijo gitu. Iya. Ya kan, selalu dianggap salah. Orang tuh punya persepsi yang berbeda terhadap diri dia gitu. Iya. Nah, kalau gue sih dari lahir ijo. Lu dari lahir lu adalah Alphaba ya. Iya. Kemarin tuh gue ngulik YouTube. Jadi gue ngeliatin podcast gitu ya. Terus gue ngeliatin interviewnya John M. Chu karena gue justru penasaran sama sutradaranya. John M. Chu. Maaf kak, ini lagi bahas apa ya? Jangan nanya, dengerin aja dulu, disimak dulu, baru nanti kamu simpulin. Kalau kamu masih belum ngerti juga baru nanya. Sabar dalam susah sukaku, sabar. Jadi John M. Chu itu kemarin cerita bahwa ini tuh sebenarnya sedikit banyak mewakili cerita hidupnya dia. Oh, karena John M. Chu as an Asian-born American? Yes, karena dia imigran. Jadi di situ bagus deh ceritanya. Bahwa ketika lo menjadi berbeda, dalam konteks John M. Chu adalah dia imigran, mereka itu harus menaikkan standar kualitas mereka 2 kali lipat. Baru lo bisa dinotis. Iya. Kalau enggak, orang akan look down sama lo. Sekarang tinggal pilihannya adalah lo mau dilihat look down atau lo mau berhasil. Itu kan sebetulnya, are you done? Not yet. Tadi kalimatnya gitu ya. Sekali lagi pertanyaan adalah tinggal sekarang bagaimana elonya. Lo mau berusaha keras supaya lo berhasil atau ya udah segitu aja tapi lo di look down sama orang. Gitu ya. Terus ini tuh nyambung juga sama satu podcast lagi yang gue tonton dari adik-adik yang bikin creative agency. Judul nama creative agency-nya tuh Creative Vera. Creative Vera.
Creativera. Bagus deh. Cara mereka mempromosikan agensinya tuh dengan membuat konten-konten. Jadi kalau si ownernya, foundernya 2 orang, itu cerita lah bagaimana membangun bisnis kreatif, suka dukanya mereka dan sebagainya. Yang menarik adalah nyambung sama ceritanya John M. Chu. Ini berhubungan sama teman-teman, adik-adik yang selalu nge-DM bilang, "Kak, ada kerjaan nggak? Kak, ada kerjaan nggak? Kak, minta kerjaan dong. Kak, aku mau jadi asisten kakak. Kak, aku minta kerjaan dong." Lo suka dapat nggak DM kayak gitu? Suka ya? Suka ya? Nah, dia bilang gini, kalau lo kerja di agency, biasanya lo harus punya portofolio dulu supaya lo bisa di-acknowledge. Ya, ini bagus deh. Terus pertanyaannya gini, lah gimana gue mau punya portofolio kalau gue belum punya pekerjaannya? Bener ya? Terus founder yang satu lagi nih, emang agak ngehe nih yang satu lagi. Dia bilang gini, terus ditanya dong sama founder yang, jadi founder A, founder B. Yang founder B nih agak ngehe. Yang founder A nanya, terus kalau kayak gitu keadaannya gimana tuh? Gitu ya. Terus founder B-nya jawab gini, oh kalau kayak gitu ya, yang ngomong bahwa gimana gue mau punya portofolio kalau gue nggak punya pekerjaannya, emang orang malas aja sih. Ouch. Orang malas, orang nggak mau usaha. Bagus ya? Ada penjelasannya. Nggak sekedar sarkastik dong. Penjelasannya gimana tuh? Gini bro, gitu. Kan nih 2 cowok-cowok gitu ya, bro gitu. Kalau misalnya emang lo mau bikin portofolio, dan lo usaha untuk bisa bikin portofolio. Dengan cara apa? Di Jakarta Raya, di Indonesia, di dunia ini, agency itu selalu butuh orang. That's number 1. Tapi orang yang berkualitas, betul nggak? Kalau misalnya memang belum ada opening di tempat tersebut, lo tawarin diri lo gratis. Supaya apa? Supaya lo dapat kesempatan untuk menunjukkan diri, berkarya, dan punya portofolio. Dia cerita, dulu juga gue gitu. Gue pernah kok beberapa kali mengerjakan project yang gak ada uangnya, bener-bener gue gak dibayar sama sekali. Supaya apa? Supaya gue punya portofolio, tapi gue pilih pekerjaannya yang bagus. Dan satu lagi, ketika gue menawarkan diri gue harus tahu skill gue ada di mana. Gitu. Yes. Aduh, memang betul apa kata Iwet. Banyak adik-adik yang cari pekerjaan, suka DM, dan betul gitu memberikan, membangun portofolio. Terus kalau lu bertanya, gue belum dapat kesempatan gimana mau bangun portofolio. Menawarkan pekerjaan gratis itu adalah solusi paling bijaksana deh. Dan sebetulnya udah mulai banyak yang menyadari hal itu dan udah mulai banyak yang suka nge-DM menawarkan hal itu. Mohon maaf kalau DM-DM-nya nggak bisa aku tanggapi karena kadang-kadang yang Anda tawarkan saya nggak perlu. Jadi bukan karena Anda tidak skillful, tapi karena kebetulan Anda minta di tempat yang salah. Itu juga adalah hal yang also a point to be considered gitu. Jadi lu tuh harus menawarkan jasa lo, keahlian lo di tempat yang benar. Iya. Ini ada yang bilang, cuma Kak Dave modal kami minim. Kok Kak Dave lagi? Yang barusan ngomong panjang Iwet. Ya, dia makan kali buru-buru. Minum magnesium deh biar lu sabar. Emang magnesium bikin orang sabar, Bo? Bikin orang lebih chill. Atau lu minum daun katuk deh biar bisa nyusuin. Beda. Yang gue baru tahu buat ternyata daun katuk sama daun kelor beda. Gue pikir sama. Daun kelor tuh fungsinya banyak loh. Moringa kan kelor itu. Moringa, bagus. Iya. Sama selain dia bisa bagus buat menyusui, dia superfood, dia juga bagus ngepret orang yang lagi disantet. Lu mau gue kepret pakai moringa? Iya lu mah. Tapi bener kan ya, Bo? Jadi cuma juga terus gue gini, mungkin juga banyak orang yang tidak paham ya cara menjual diri mereka ketika meminta pekerjaan seperti apa. Itu juga mungkin banyak yang nggak tahu caranya.
Yes, buat teman-teman yang baru bergabung di Dave Iwet Siaran Pagi, siaran streaming pertama di TikTok Indonesia. Di Wah, siaran live siaran pagi pertama di Indonesia. live siaran pagi pertama di Indonesia. Live siaran pagi pertama di Indonesia. Ingat kemarin ilmunya soal elevator pitch dan juga premis. Live siaran pagi pertama di Indonesia. Jadi kalau ada yang nanya, apa itu duet Dave? Gitu ya, jawabnya gitu, oke? Live siaran pagi pertama di Indonesia. Nanti pasti tanya juga tangan lo gini-gini ya. Kayak kucing rezeki. Ember. Terus. Jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di share supaya algoritmanya bisa sampai ke teman-teman yang juga membutuhkan dan suka sama siaran ini. Betul. Kembali ke pembahasan mengenai film Wicked. Jadi kalau teman-teman belum nonton, nonton deh. Kemarin gue nonton itu di Plaza Senayan karena ponakan gue insist Emma pengen nontonnya di Plaza Senayan. Kayaknya gue tahu deh kenapa. Karena di samping pelataran outdoornya itu kan ada art instalasi. Iya. Dia pengen lihat. Iya. Lagi rame di TikTok karena itu katanya kalau nggak salah ruangan-ruangan ya. Iya. Tapi kita nggak masuk karena ngantri banget. Ya udah kita menikmati suasana di situ aja gitu. Iya, iya. Jadi seru banget dan gue banyak papasan dan foto-foto sama beberapa geng duet di Plaza Senayan kemarin karena Plaza Senayan rame sekali. Menurut gue film Wicked ini sama seperti yang Iwet bahas gitu. Cakep untuk lu tonton sama keluarga, sama saudara-saudara ponakan lu yang ABG. Ya. Karena message-nya tuh bagus gitu. Seperti yang tadi di awal gue bilang, buat orang-orang yang grew up dengan sebagai minoritas, mau dia Asian, mau dia pelangi, mau dia hitam putih, you know, itu kan juga bisa jadi minoritas tuh, Wet. Hitam putih maksudnya kalau lu hitam di dunia yang putih, lu minoritas. Iya. Lu putih di dunia yang hitam, lu minoritas. Jadi, you get my point ya. Sebagai minoritas, lu harus nonton. Karena setiap orang battling with their own kehijauan. Menggunakan bahasanya Elphaba. Dan satu yang gue cuma mau tegaskan ya Iwet ya. Menurut pendapat pribadi gue. Kalau lu terlahir sebagai Glinda, lu gak tahu rasanya jadi ijo. Ya. Jadi Elphaba tuh seperti apa ya? Yes. So, you are in no right untuk judging jadi ijo seperti apa. Karena lo terlahir nggak ijo, Yang. Ya. Jadi, menurut aku kalau berhenti berkomentar gini, lo nggak pengen nyoba jadi putih. Menurut lo dia memilih untuk terlahir hijau. Ya. Enggak, Yang. Ya. Jadi buat teman-teman yang melihat gue gitu ya, terus berkomentar gitu, terutama biasanya yang bungkusnya religi gitu ya. Lo gak mau nyoba jadi putih deh. If only you knew. Menurut lo gue milih untuk jadi hijau dari lahir. Enggak, Yang. Nah, having said that adalah nyambung dengan apa wawancara Iwet tadi terhadap John Chu. John M. Chu. Ya, John Chu. John M. Chu. John M. Chu. Kan juga banyak konten yang suka bilang gitu ya. Kenapa ya kalau botol-botol pelangi, ini gue plesetin supaya nggak kena violation. You get my point, right? Lo hari ini pinter deh. Kayak news anchor. Kayak Rory Ashari ya. Adolf Pusuma dong. Adolf Pusuma ya. Pinter lo. Lo tuh diskusinya tuh eloquent gitu. Iya ya. Jangan digini-gini lagi. Udah bagus tadi. Siapa tahu Bu Siwi dari SCTV nonton nih. Bu Siwi lagi memantau katanya siaran duet. Jadi duet siaran berita di Liputan 6 nih, gitu. Aduh, gue mah apa aja deh, say. Lanjut. Nyambung apa yang katanya John Chu bilang. Dia sebagai, kalau in his case, hijaunya dia adalah sebagai Asian. Jadi dia berusaha 2 kali lipat. Kan suka pada nanya ya, orang juga suka pada nyinyir kan. Laki-laki yang straight itu suka gini. Kenapa sih itu botol-botol tuh pada banyak duit? Karena mereka minoritas biasa direndahkan, jadi they put twice the effort untuk membuktikan diri. Yes, setuju gue. Itu nyambung sama John M. Chu bilang tadi kan, bahwa
Ya, lo kalau misalnya sekarang tinggal pilihannya di lo aja. If you want to be noticed, then you have to work twice. But if you want to be average or people looking down at you, then ya udah, go with the flow. Iya, so sometimes dianggap sebagai underdog, tidak direken gitu ya. Orang tidak menganggap lu punya bakat, itu adalah posisi yang menyenangkan dan bisa you can make that as a beneficial for you kalau lu menggunakan point of view yang tepat gitu. Aduh, betul. Hani Joseph bilang gini, berarti Ani Go Green tuh work twice ya, Kak? Yes, they are. Iya, gue setuju sama lo. Tapi setuju ya bahwa Wicked itu pelajarannya banyak banget ya. Gue suka sekali lo, bener-bener nggak cuman warna-warni, visual yang menyenangkan, lagu yang bagus ya. Sama satu lagi boleh nggak sih? Mau 3, mau 5 juga boleh, nggak masalah. Satu yang aku perhatikan dan gue begitu ngelihat momen ini gue gini, aku mau sharing di siaran pagi aku. Glinda, dia juga memanfaatkan kedekatannya dia dengan Elphaba untuk mendapatkan apa yang dia mau loh. Exactly. Akhirnya dia berdamai kan? Iya, dan itu nggak kenapa-napa. Elphaba punya yang dia mau. Elphaba punya sesuatu yang dia nggak bisa. Iya, dia berusaha deket, pengen ketularan. Tapi ketika dia menyadari bahwa ya udah Nek, gue memang nggak bisa sihir, gue ikut berbahagia aja untuk Elphaba. Ketika saat itu si Elphaba malah jadi ngajakin, gue ajak lu ya, lu temen gue. My point adalah two things. Kalau lu melihat temen lu punya sesuatu yang lu mau, deket sama temen lu menjadi pansos, boleh. Supaya lu ketularan semangatnya dan lu ketularan mendapatkan kesempatannya. Ya. Tapi jangan terus jadi sirik yang jahat gitu. Nah, itu dah. Ya Pak Wet? Itu dah, setuju. Begitu lu Merelakan. nafsu ya, merelakan. Sabar, tenang. Minum magnesium, daun katuk, daun kelor. Lera aku lerakan. Berubah. Adolf Busuma kembali ke Dave Hendrik. Udah bagus-bagus tadi. Emang nggak kuat ya, serius lama-lama ya. Kepala gue bener loh lagu tadi. Udah. Terus. Begitu lu merelakan rasa sirik lo, kesempatan hadir. Temen lu yang punya kesempatan itu, yang punya network itu justru ngajak, come with me. Ya kan? Gue setuju banget sama lo. Gila, menurut gue teman-teman nonton deh. Dan kita seneng nih mengulas film seperti ini gitu ya, bahwa sebenarnya sebentar, bacanya lewat dulu ya. Dan maksud gue juga gini ya, true friend adalah, itu juga buat aku, Elphaba is a true friend. Persahabatan Elphaba sama Glinda. Karena true friend adalah orang yang bisa membagi kesempatan yang dia punya dengan orang lain. Itu ada satu momen, si Iwet ngetes gue tuh. Yang mana tuh? Nggak usah disebut namanya. Iya. Dan di saat itu juga gue gini, iya ya, gue tuh udah berubah ya. Yang mana ya? Nggak usah disebut namanya. Iya. Jadi pada saat kita diundang ke konten kreator TikTok kemarin, iya kan? Terus gue cerita sama Iwet, iya Wet, gitu. Orang TikTok itu kan gue bilang sama orang TikTok ini, undang kreator A dong, temen gue bilang gitu. Terus si orang TikToknya bilang, aku nggak punya Kak nomor teleponnya. Terus gue bilang gini, gue hubungi ya, gitu. Pasti dia mau loh datang ke acara kalian, gitu. Aku kasih, gue telepon orangnya, terus gue gini, Bo, mau diundang acara TikTok, lo mau datang ya? Mau Kak, mau. Terus gue kasih tahu ke orang TikToknya, orangnya mau loh Nek, gitu.
Gitu. Terus si Iwat gini, lu kasih tuh nomor telepon orang itu, lu bagi tuh networknya. Nggak boleh gitu. Ntar orangnya jadi mikir gue yang nggak kasih. Banyak tapi yang gue kasih dan gue ajak situ satu meja panjang. Bohong. Ya udah nggak jadi dah. Ya intinya akhirnya adalah memang datang. Iya, terus gue gini, iya juga ya. Kalau dulu tuh gue nggak mau gitu. Gue nggak mau repot. Ya. Dua, gue nggak mau. Aduh, kenapa gue jadi repot sih sama urusan pekerjaan lu itu sebetulnya. Iya. Tapi terus gue ngeliat Elphaba gini, no, that's not the way the world move. Sama satu tadi pagi gue kan punya teman tinggal di Amerika. Namanya Ade. Lah kayaknya cuman gue gitu yang punya teman tinggal di Amerika. Kayaknya bahasa kalimat gue tuh rata-rata banyak nggak bener ya. Gue punya teman tinggal di Amerika namanya Ade. Terus dia kirimin konten dari Graham MD Motivator. MD Motivator ini mewawancara seorang kakek web. Ya. Usianya 100 tahun. Dia pekerja tertua di North America. North America di mana sih? Deket Kanada deh pokoknya. North America. Terus si kakek ini tuh nolongin orang inilah gitu. Dia melakukan pekerjaannya gitu. Kayak lu tuh butuh skrup buat apa? Terus si orang ini pura-pura. Tapi duit gue kurang. Kurangnya berapa? Lu punya duit penisnya berapa? Nanti gue bantuin. Sampai si kakek willing untuk pakai kartu kreditnya dia. Terus dikasihlah beberapa ribu dolar. Terus si kakek, kenapa lu mau kasih ini ke gue? Karena lu baik sama gue. Terus dia gini, tapi being kind itu memang tugas manusia bukan? Terus dia nanya, kok lu bisa nyampe 100 umur lo, apa resepnya? Terus dia bilang, ini kalimat ini yang menurut gue, that's it. Treat the world as your family. Bagus. Bagus ya? Itu nancap banget tuh di kepala gue tapi di sini, di hati gue. Treat the world as your family. Nyambung juga sama buku Dalai Lama diwawancara bikin buku judulnya Heart to Heart. Mana? Prinsip lama. Lu gue gampar ya. Jangan kasar. Intinya buku-bukunya tuh gambar-gambar sederhana gini loh. Gambar-gambar sederhana gini. Ya. Intinya prinsip hidupnya dia ditanya seorang Dalai Lama. Prinsip hidupnya sama kayak kakek tadi. Kalau kakek tadi kalimatnya adalah treat the world as your family. Kalau Dalai Lama adalah everybody is your friend. Kalau Dalai Lama tuh ajarannya sebenarnya sama kayak ajaran Buddha tuh. Kejedot. Kenceng lagi, handphonenya sampai goyang. Handphonenya sampai goyang. Handphonenya sampai goyang. Lu nyuruh gue buru-buru. Lagi apa yang jatuh sih tadi? Ya ini mas setengah jam deh. Cup-cupin dia biar nggak nangis kejedut. Compassion kan? Iya. Tapi susah loh. Compassion itu keluar ketika lo nya tidak bahagia. Iya. Oh my God, Iwet. Oh my God, Iwet. Weti. Aduh, Glinda. Kenapa jadi gue yang Glinda sih? Kan gue Elphaba, gue hijau. Apa gue Glinda? Lu mau jadi Elphaba? Kita tuh Ya lu Glinda, rambut lo panjang. Coba kibasnya Glinda gimana? Kasih lihat dulu, coba. Nggak gitu kibasnya Glinda. Kan ada tuh caranya dia kibasnya. Coba, ya. Ini kan panjang nih ya. Set. Lempar. Lu jatuhnya Sadako. Rambut gue wangi deh, say. Bagus deh, nggak lepek. Iya, lo nggak bisa
menjadi baik, lo tidak bisa menebarkan compassion kalau dalamnya tuh nggak happy, dalamnya tuh nggak fulfill, Yes. nggak bahagia, Yes. kemerungsung, Yes. banyak pikiran, nggak bisa. Bener banget. That's why orang yang kenal gue dulu dan pernah bekerja sama gue dulu tahu perubahannya. Kalau jadi begini sekarang, dulu tuh gue kan bitchy, dulu gue judes because I'm an unhappy person. Ya. Ini ada yang ngomong, ini salah lagi pasti nih. Kak Iwa tuh polos, genuine, suka menghibur, orangnya love banget. Salah. Yang galak tuh gue. Gue namanya Iwet. Yang sebelah gue ini namanya Dave. Yang polos, genuine, suka menghibur. Gue gak suka menghibur. Gue tuh cantik kayak Glinda. Orang apa masih ketukar-tukar ya sama kita ya? Ya, berarti kita kurang terkenal. Udah biarin aja dah. Ah! Kita kan bukan Mbak Im Wong sama Paula yang semua orang kenal. Iya bener juga. Tapi bener kan? Ya, memang lo tuh harus ngebenerin dalam lo dulu. Baru kemudian lo bisa menebarkan compassion itu. Lo baru bisa menjadikan orang lain. You can treat the world as your family. You can treat the world as your friends. As long as you are fulfilled. As you are happy. Iya, betul sekali yang. Kalau lo nggak happy, gimana caranya? Betul. Dan itu ya, tapi film Wicked itu ya Iwet ya, gue juga menyayangkan tidak semua orang, betul apa kata lo, bisa menikmati pesannya. Karena orang banyak kayak ya di sebelah gue gitu ya, begitu nonton gitu, they miss the point. Exactly. They miss the mark on that movie gitu. Iya. Oh, film sihir aja kok lama banget sih, bisa sampai 3 jam. Udah. Bukan mengenai sihirnya yang. Itu dah, Bo. Dan dia nggak apa-apa, duit dia Iya. Tapi Tapi gini ya. Ini menarik nih. Karena ini juga pingin banget gue bahas nih. Ternyata penangkapan orang tuh beda-beda ya, Dave. Iya. Dan itu tuh bener-bener kayak bisa jadi bola liar loh. Dalam artian gini, dari siaran pagi kita deh, Dave. Lo tahu nggak kenapa gue nggak, ya selain memang tidak lurus dan kemudian gambarnya kadang-kadang atau foto atau videonya aur-auran ya, gue tidak merepost serta-merta seperti lo. Kalau lo kan lo repost semua gitu ya. Karena gini, message lo salahnya. Bukan itu yang gue maksud di siaran pagi tadi. Lo nangkepnya salah, bukan itu gitu. Nah cuma gue jadi belajar gini. Gue kan bekerja juga di PR ya, public relation. Gue sekarang paham gitu, kenapa ketika top management, leader, spokesperson, dia harus bicara di depan media, di depan umum, itu dikasih pointers. Dikasih key message. Supaya apa? Supaya ketika dia ditanya, dia menyampaikan jawaban yang tepat. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti dipublish, beritanya benar. Sama nih dengan siaran pagi kita, dengan film Wicked. Orang itu memang kecenderungan penangkapannya beda-beda ya. Yes. Ibaratnya nih, kalau nggak lo kasih nih poinnya, lo tulis di sini, orang tuh bakal nangkepnya macem-macem. Betul. Kebayang nggak lo? Kalau yang nangkep itu adalah orang dengan followers yang banyak, terus dia salah nangkep, apa yang terjadi? Blunder. Iya. Gue cuman gini. Makanya ya guys, kenapa kita kalau bahas film itu, kita bahas cerita di baliknya, message-nya, our interpretation. Karena itu tadi, supaya gini, get the point, get the message, gitu. Iya, gini ya, two things. Walaupun sebetulnya seni itu kan universal ya. Film, puisi, buku,
apalagi lukisan itu kan interpretasinya bebas kepada sang penonton. Jadi sebetulnya lu sebagai penonton punya hak lu mau menginterpretasikan film Wicked seperti apa. That's true. Tapi poin yang berbeda yang disampaikan Iwet bahwa tingkat pemahaman kita juga harus diasah dan dilatih. Kemarin salah satu geng duet, aku belum catat namanya, kirimin gue konten yang membahas mengenai istilah stunting untuk orang Indonesia. Jadi rupanya Wet ternyata sekarang istilah stunting untuk bangsa Indonesia itu bukan cuman kerdil badan aja ya. Tapi juga itu dipakai untuk merepresentasikan stunting tingkat pemahaman. How they grasp information. And viewpoint-nya itu juga bangsa kita tuh dianggap stunting, Wet. Sedih loh bacanya, Wet. Gue agak marah gitu. Gue ini orang Indonesia loh, berarti gue juga termasuk orang yang stunting dong ya. Tapi when I let everything simmer down gitu, iya juga ya. Itu sebabnya kenapa kita tuh sangat sering berselisih paham di sosial media. Karena kita sebagai kreator mungkin maksudnya A, kok lu nangkepnya D. Bukan itu yang gue mau lo tangkap dari konten gue, yaitu stunting gitu. Pemahamannya beda gitu. Dan kan orang suka gini, maaf gagal fokus. Ini mah bukan gagal fokus lagi, udah amburadul fokusnya. Ini baru kita omongin ya, Edi Susanto Gunawan ngomong, biasakan nonton film cari apa pesannya. Bukan juga. Enggak, itu juga betul, itu betul. Tapi poin besarnya adalah, coba deh kalau orang ngomong, fokus, perhatiin. Jadi lu betul-betul nangkep apa yang mereka maksud. Kalau lu nggak jelas, tanya. Nih, contoh ada pertanyaan bagus. Jadi solusinya apa? I like that question. Dilatih, Bo. Dilatih. Kan seperti yang gue udah pernah bilang ya, ada satu speaker, aduh I forgot his name. Dia bilang pikiran itu harus ada, bahasa Inggrisnya nuance, harus ada, lu bisa harus punya point of view yang luas, lu punya wawasan yang luas gitu, sehingga daya tangkap lu itu tidak capek. Nah ini nyambung ya soal nuance. Ada Evelyn Lovely, kurang, nih kalimatnya persis begini gue bacain ya. Kurang jauh mainnya. Ini adalah sebuah kalimat yang menjadi viral, terus kemudian digunakan oleh semua orang tanpa mereka paham maksudnya apa. Nuance tadi, point of view. Kurang jauh mainnya itu bukan terus abis itu lo main kemana-mana, bukan. Bergaul. Karena banyak yang bilang kurang jauh mainnya, abis itu dia pergi, dia healing, dia pergi traveling, bukan itu. Banyak baca, banyak nonton, banyak denger, banyak paham. Maksudnya gini, kalau lu udah healing, jalan-jalan sejauh mungkin, tapi pikiran lu putuskan untuk lu tutup, lu tidak menyerap apa-apa, ya percuma juga. Iya, jadi benar Klexio, fokus, perhatiin. Kalau nggak jelas, gini, fokus, perhatiin, lo ulang. Jadi maksudnya ini kan, benar atau tidak? Atau ada yang kurang atau ada yang salah? Ya kan? Ya betul. Budaya mendengar gitu, it's all and everything sih. Iya. Kurang jauh mainnya tuh bukan lo keluyuran malih, enggak. Ya betul, tapi gue sih suka juga dengan kalimat itu ya, kurang jauh mainnya gitu. Karena artinya adalah orang yang bergaul, orang yang punya wawasan gitu. Pasti pikirannya jauh lebih terbuka daripada mereka yang cuma di rumah-rumah aja kayak gue dong. Yang kurang bergeong. Lanjut tadi soal Wicked ya. Lo nangkap nggak kalau Wicked itu si Elphaba itu, dia kan, ini gue spoiler nggak ya? Gini deh, gue nggak akan ceritain. Kalau ngomongin begitu nahan gak spoiler tuh gue juga udah bingung. Gitu ya? Iya sih, bener juga. Gini, dia kan dianggap sebagai si jahat ya? Iya kan? Dia dianggap sebagai si jahat dong.
Dialah yang merusak negeri Oz. Dialah yang membuat mereka menderita. Dialah yang membuat, pokoknya semua kesalahannya ada di dia. Betul nggak? Betul ya? Itu yang gue bilang kemarin soal social engineering, Bo. Iya, gue ngerti akhirnya. Oh, Lo ngerti kan? Jadi ketika ada orang yang punya power tuh macam-macam loh. Bisa power karena jangkauan omongannya luas. Di sini gue konteks adalah influencer. Bisa dia adalah pemerintah yang menguasai media-media dan medium-medium. Tinggal dimasukin aja tuh, di channel-channel itu dimasukin pakai ceritanya dia. Orang ini jahat, orang ini yang membuat kita kacau, orang ini yang begini, orang ini yang begitu. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang akan berpikir bahwa ini jahat. Padahal belum tentu loh. iya. Ya, get this, Dave Hendrik. Ini tidak hanya berlaku untuk pemerintah, influencer, atau orang-orang yang punya power, atau lembaga-lembaga yang punya power. Enggak. Dengan lo keliling dari grup ke grup ngegosip cerita yang sama, lo juga udah melakukan social engineering. Yes. Jadi sebetulnya ya, gue juga baru, I just discovered yesterday, Iwet, bahwa profesi buzzer itu menghasilkan uang loh. Jadi sebetulnya yang melakukan social engineering itu kan buzzer ya. Enggak. Buzzernya itu cuma mediumnya, Dave. Mediumnya itu kan buzzer ya. Tapi social engineering itu, orchestrationnya tuh dilakukan dengan melalui buzzer kan? Iya, jadi gini, ada konduktornya, Dave. Iya. Nah, Ada dirigennya, si pemikirnya, yang kemudian dia bilang, oke, kita hancurin si Dave Hendrik ya. Kita bilang bahwa dia itu nggak pintar, dia itu ini, segala macam. Kita masukin, ngomong di Deddy Corbuzier, ngomong di TS Media, ngomong di sini. Semua cerita itu ya, abis itu udah terjadi, baru buzzer bicara. iya, buzzer ya. Jadi maksud, dan itu tuh betul kata Iwet, nggak cuma politik, tapi bisnis, jualan barang, jualan personal branding, pokoknya gitu-gitu deh. Gue baru tahu kemarin gitu diceritain teman gue. Astaga, jadi maksud gue gini, jangan cuma influencer, pemerintah yang lu pajakin tuh, buzzer-buzzer juga lu pajakin dong. Ternyata mahal loh bayar mereka tuh. Jadi kita juga jangan terlalu percaya juga dengan letupan-letupan di sosial media, terus lo gampang dicocok. Aduh, gue kemarin diceritain Iwet ya, ternyata yang ini tuh yang selama ini gue pikir Glinda, ternyata mereka selama ini they run their business. Mereka adalah Lady Botero. Lady siapa sih gurunya itu? Michelle Yeoh? Madame Morrible. Madame Morrible. Ternyata mereka selama ini Madame Morrible. Understand? Itu balik lagi tadi soal pemahaman loh. Hati-hati. Yes, ini sebabnya, ini nyambung sebetulnya dengan konten yang bilang bahwa orang Indonesia itu darurat stunting, darurat literasi. Nah, kenapa Madame Morrible merajalela di negara ini mengambil keuntungan dari kita rakyat plus 62? Karena darurat literasi orang kita nih kayak kebo yang dicocok hidungnya gampang banget. Lu dibilang, Glinda jahat. Glinda jahat. Ternyata Glinda baik, yang jahat Elphaba. Elphaba jahat. Kita tuh gampang banget tanpa kita bisa mengasah situasinya sebenarnya siapa yang jahat. Itu yang gue bilang sama nyokap gue. Nyokap gue tuh, iya, dan banyak lagi orang-orang tua ya. Mereka tuh mudah sekali percaya dengan berbagai macam hal gitu. Jadi kayak di WhatsApp grup dibilang begini. Mama baca kemarin di Instagram, Mama lihat kemarin di TikTok. Ini itu segala macam. Gue bilang gini, aduh, gue miris gitu. Maksud gue gini, okay, to be honest, I am one of those orchestrator gitu ya. Terus gue cuman gini, mah, jangan terlalu jadi kayak rakyat lah. Jadi tersinggung. Kamu tuh mulutnya ya bener-bener sama orang tua, mama, papa, gitu. Terus gue bilang gini, mah, itu dibuat, mah. Terus dia diem. Terus mama harus percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan, mah. Bener nggak? Karena udah nggak ada lagi yang bisa lo percaya di dunia ini, nggak ada. Iya. Hebat ya, Bo. Makanya nonton deh teman-teman ya. Plus ya,
kayaknya kesempatan lu untuk nonton film Wicked tuh udah tinggal dikit deh. Soalnya kemarin udah di studio kecil. Apa? Udah di studio kecil. Nah, Bentar lagi kan biasanya kalau udah nyampe di studio kecil gone. iya. Iya. On a lighter note ya, yang lucu adalah kemarin kan gue nonton di Plaza Senayan. Ada 2 orang ABG datang, sahabatan mereka, pakai full kostum, Bo. Satu jadi Glinda, satu jadi Elphaba. Lucu banget. Lucu. Gue tapi ya on the lighter note again, kostumnya bagus sekali ya. Itu iya, betul. Bagus sekali ya. Iya betul, bagus. Itu film bener-bener pleasing di eyes banget tau gak? Musiknya enak, warnanya bagus, bajunya bagus. Tapi bajunya Glinda paling suka lu yang mana? Nggak terlalu suka bajunya Glinda, terlalu pink. Iya, gue juga nggak suka pink, gue enak. Tapi maksudnya bisa nggak sih lu menilai sesuatu walaupun nggak suka? Ya. Nggak terlalu memorable sama gue. Gue yang pas dia pergi pesta dansa, yang bajunya kayak ikan cupang. Yang dia gaya-gaya gini ya? Iya, ya dia gitu. Bajunya bagus gitu. Kayak apa sih ini, orange atau? Iya. Iridescent. Apa tuh? Kilau-kilau. Lavender. Flowy. Lo nangis di part mana? Paling nggak hati lo tersentuh gitu kayak, aduh gitu. Of course. Ya itu, nanti jadi spoiler gak sih? Enggak. Kita mah udah cuek aja. Cuek aja ya. Yang itu, yang dia, aduh gue membayangkannya aja pengen netes loh. Yang si ikan cupang joget sama Elphaba. Iya. Glinda ikan cupang joget sama Elphaba. Terus gak ada musik, gak ada suara. Elphabanya meneteskan air mata, Bo. Iya. Itu kan maksudnya finally in her life she felt seen. Iya. Ketika si Glinda mau joget sama lu, akhirnya Elphaba merasa bahwa akhirnya ada orang yang mengerti gue. I am seen gitu. Karena kan sebetulnya at the end of the day kita tuh cuman butuh satu orang kok. Yang jadi teman kita, yang membuat kita merasa diterima. We only need one soul. Iya. Aduh, bagus ya, bagus. Wicked tuh bagus banget menurut gue. Bagus. So many message, just beautiful and pleasing in the eyes. It's beautiful. Jago, dan gue bangga. The director is Asian. Ya, John M. Chu. Lucu. Kayaknya yang main jadi Elphaba itu akan menang Oscar. Tapi Ariana Grande juga hebat sih, mainnya bagus. Bagus, ada. Nih balik lagi ya, kan gue kemarin interviewnya, gue tuh malah nggak nyari interviewnya Ariana Grande sama Cynthia Rovero. Siapa? Cynthia Revero yang jadi Elphaba. Lupa. Ya, gue nggak nyari tuh, malah gue yang gue lihat adalah interviewnya John M. Chu. Dia bilang gini, komentar dia soal Ariana Grande ya. Ariana Grande itu di casting 3 kali loh, Bo. Oh iya? 3 kali. Casting pertama, dia bilang gini, John M. Chu-nya bilang gini, perempuan ini too much, overexcited gitu. Terus, karena memang dia pingin banget kan, Ariana Grande tuh pingin sekali, karena dia udah ngefans banget sama Wicked tuh dari kecil. Bahkan dia pernah nyanyi Defying Gravity di depannya Idina Menzel. Dah. Terus gini, tapi kok gue nggak nemu yang lain ya? Lebaynya dapat nih anak, tapi pura-pura nggak ya dia ya? Coba deh, casting lagi kedua, energinya masih sama, lebaynya masih sama. Terus habis itu gini, oke, kali ketiga ini pasti dia gagal nih, pasti dia udah bete. Ya kebayang dong Ariana Grande, Bo, di casting 3 kali, ya, kayak nyet gitu. Datang nih Ariana Grande ketiga kali, masih sama. Energinya, kualitasnya, ekspresinya, lebaynya masih sama. Terus dia cuman gini, coba kibas rambut. Dia kibas rambutnya, ini Glindanya. Bener-bener menurut John M. Chu, Ariana Grande itu embodied, bener-bener dia mendarah daging merasuk si Glinda itu dalam dirinya.
eh, lu nonton Ariana Grande kan mengawali karirnya sebelum jadi penyanyi itu di film ABG. Gue suka nonton film itu, film apa ya? Film seri di TV. Nggak tahu gue. Gue suka nonton sama ponakan gue. Dan sebetulnya karakternya Glinda sedikit ada karakternya dia di film itu. Iya. Yang cowok, perempuan Sam and Cat. Ya, so innocent, popular girl gitu, yang matanya tuh kayaknya kayak Bambi gitu, gede gitu, menatap gitu, polos-polosnya gitu. Itu sedikit ada Glindanya. Jadi memang kayaknya dia bisa mengembangkan karakter itu dari situ tuh. Hebat. Iya. Iya. Dan saat ini di studio kita, pemirsa, kita terhubung dengan Ariana. Halo, selamat pagi Ariana. Dengan Iwet dan Dave di studio 1. Selamat datang di Jalan Damai 11 Indosiar kali ah. Ariana. Iya bagus, tapi gue salut lah, bagus banget Wicked itu. Dan banyak banget lo tonton lagi deh, kayak waktu mereka di casting, cerita mereka di casting, gimana Cynthia dapat peran itu, gimana Cynthia berusaha mengubah ekspresi finalenya. Finalenya dia tuh kan bener-bener di ini kan, di expose di mana-mana karena itu beda sama finalenya Wicked. Idina Menzel bukan sih yang main jadi iya Idina Menzel yang jadi Wicked-nya kan. Itu beda. Dia bener nambahin ininya dia sendiri. Gitu. Terus John siapa? Bukan John. Siapa namanya yang main Yang main Bridgerton. Iya, siapa namanya? Nggak tahu. Dan katanya yang jadi Bok itu aslinya pacarnya Ariana Grande. Yang jadi Bok. Masa? Iya, Jonathan Bailey yang main Bridgerton. Iya. Informasi dari Emma, katanya Emma dalam in real life yang jadi Bok itu adalah pacarnya Ariana Grande. Wow, interesting. Oke, bertanya, iya Ethan Slater itu bener pacarnya. Oke, selingkuhan katanya malah. Pertanyaan, gue mau tahu komentarnya Emma. Lupa gue, harus tadi gue nggak nanya lu, gue nanya Emma komentarnya gimana? Apa? Komentar dia terhadap apa? Dia terhadap film ini, apa dia ngomong apa? Oh, dia itu belum pernah request mau nonton film. Dia baru request nonton film Wicked. Jadi dia tuh udah excited. Dan menurut dia as expected cerita ini. Dia bisa salto koprol kayang kali ya kalau diajak nonton musikalnya ya. Dia gini, oh my god, Pipi so beautiful, so beautiful, so beautiful. Lu ajak dong dia nonton musikalnya. Nanti ya, di New York kan. Iya. Nanti ya. Dia bisa gila tuh pasti. Iya. Terus, nah tapi ya untuk ponakan gue kan Alpha ya. Gue kan nanya. Lagi ada di Singapura tuh. Oh iya. Gue nanya tuh waktu momen dimana ada penyanyi seumuran gue nyanyi sebagai kejutan. Do you know her? Enggak. Udah gak relatable. Jadi pengetahuannya dia tuh mentok sampai di Ariana. Iya. Tapi lo kasih tahu dong dia siapa, dia ngapain. Itu penyanyi terkenal ini komedian dan dia pemain Broadway. Oh pantes mainnya bagus banget. Cewek. Siapa? Yang duet sama Idina Menzel kan pemain Broadway. Iya. Iya benar. Siapa namanya ya? Lupa lagi gue. Tapi gila sih, gila. Dan menurut gue gini, waktu gue nonton musikalnya tuh gue bilang iya ini bagus, pesannya bagus, tapi gue nggak segininya. Kristen Chenoweth. Oh iya. Oke. Apa namanya tadi? Apa ini? Terus Emma tuh kan menantikan. Kurang peduli lo sama cerita gue ya. Enggak, takut lupa. Kan the movie open with an ending part 2 kan. Jadi dia gini, tapi kenapa itu dia mati, Pi? Dia mati, Pi. Please tell me. Terus dia Google gitu kan. Anak sekarang kan begitu penasaran apa-apa Google. Belum ada di Google. Terus gue ini, itu berarti nanti untuk disisain buat film kedua ya. Apa-apa pertanyaan lo? Udah lupa gue. Ih, lu mah pundung. Terus abis itu lo barusan spoiler ending filmnya. Itu tuh bukan ending film. That is the opening scene of the movie. Lu tuh nonton apa enggak sih? Apa lu bajakan ya? Nontonnya di lok-lok ya? Kepotong.
Ya Allah, seneng ya, tapi seneng banget loh gue. Bagus deh filmnya menurut gue, tutupan bagus buat akhir tahun. Umur 4 tahun boleh nonton gak sih? 4 tahun nggak boleh. Jangan Karena ya. itu ratednya 13 plus ya? 13 tahun. Ya, Satu lagi boleh nggak sih? ya boleh deh. The Grand Wizard, sang penyihir maha dahsyat itu. Gue cuma mau bilang begini. Di film itu kan digambarkan gitu ya. Sang penyihir itu sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa. Betul. Sebabnya dia perlu bersembunyi di balik adegan-adegan teatrikal, kostum, tata panggung, efek-efek. Gue tuh cuma mau bilang gini, emang bener sama seperti di kehidupan kita. Rata-rata orang-orang yang grande gitu, ngomongnya grande, penampilannya grande, efek-efeknya grande, itu nggak punya kekuasaan dan nggak punya power apa-apa. Betul. Betul sekali. Itu makanya gue bilang, jangan mudah terbuai, jangan mudah terkesima. Semua tuh dicerna, diperhatiin, dianalisa. Jangan terus ngomong gini, udah kali wet, nggak usah semua dianalisa. Enggak. Untuk beberapa hal ada yang harus dianalisa banget. Oh ternyata ralat. Keterangan dari MTix itu SU itu semua umur. Jadi boleh lu bawa 4 tahun. Walaupun I don't know ya, anak umur 4 tahun emang betah ya nonton bioskop? Ya nggak tahu ya. Gue sih baru bawa ponakan gue ke bioskop kayaknya umur 9 apa 10 ya. Iya. By the way, kemarin ada yang bunyi Tokopedia. Nggak ada dong, kan gue nonton di Plaza Senayan. Berarti nggak ada yang video call juga ya? You know what? Kenapa itu terjadi? Karena petugas-petugas di mall-mall kota itu galak-galak, Iwet. Iya. Galak-galak mereka. Iya. Dan penonton yang lain juga galak-galak. Jadi those things happen karena dibiarkan. Iya. 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 Ada Vivina bilang, ponakan aku 2 tahun anteng tapi tiduran di tangga. Gue membayangkan visualnya. Ada satu anak 2 tahun diam tapi tiduran di tangga. Menurut gue itu lucu. Tapi yang penting anteng, nggak ganggu penonton lain. Iya betul. Iya, balita jangan dibawa katanya takut rewel karena filmnya panjang. Mereka Iya. pasti akan bosan sih. Iya, dan dingin banget kan biasanya bioskop. Seneng ya, bulan Desember gini kan musim liburan ya, jadi banyak film-film yang bisa ditonton. Jadi buat kita-kita yang perlu kegiatan gitu ya. Oh my god, gue gak akan bacain tapi gue cuma cerita gini. Lo mendingan cari aja dari konten-konten TikTok mengenai rahasia-rahasia The Wizard of Oz. Oh, gue udah bisa nebak deh. Karena ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang semua tuh berhubungan sama Wizard of Oz. Oh, kayaknya dia itunya itu ya. Gue udah bisa nebak. Gue gak tahu loh. Gue udah bisa nebak. Oh my god. Gue udah bisa nebak. Dari mana? Gue mesti nonton lagi nih. Banyak Easter egg, betul. Banyak Easter eggs-nya. Gue udah bisa nebak. Masa? Oh ya? Lu bisa nebaknya dari mana? Terlalu ini ya, fatherly gitu ya? Kayaknya pasti ada hubungannya. Gitu? Kayak kok terlalu sayang gitu ya? Gue merasa itu soalnya, kok sayang banget ya orang ini gitu, kok kayaknya perhatian banget gitu. Karena ada kalimatnya dia yang dia bilang gitu, dia treat the people in Oz as a parent way. Oh oke. Oh. Gitu ya. Udahlah gitu, nonton deh, seru kok, seneng. Oh. Itu semua
Lu pasti sibuk bacain komentar ya? Iya, gue tuh seneng, Bo, justru spoiler-spoiler gitu. Gue tuh seneng. Iya. Gue cariin kalau gue mah. Gue juga sih. Iya, gue mah, oh gitu. Malah gue ya dengan spoiler-spoiler itu pengen balik nonton lagi. Gue malah seneng tuh orang-orang pintar yang suka ngasih panduan. Iya kan? Gue malah seneng gue. Malah gue mau balik lagi nonton lagi. Oh yang itu kok gue miss ya gitu. Sama ini spoiler ya, teman-teman bisa skip. Tin Man itu adalah agen SPBU. Maksud lo? Gue berusaha bercanda, Wet. Ih nggak lucu bercanda lo. Coba lagi ya. Lo suka Wizard of Oz tapi? Suka, gue kan suka film-film begitu. Lo nonton Wizard of Oz? Nonton, Wizard of Oz kan udah berapa kali dibikin. Gue nggak nonton loh. Kenapa ya gue nggak nonton ya? Mungkin dulu lu nggak punya duit. Mungkin ya. Sama dulu lu mungkin masih stunting, nggak ngerti. Ada yang bilang gini, Om Iwet sama Dave usulan nih siarannya dipakein hot clock plus lagu gitu, jadi kayak konsep radio. Nggak mau. Hot clock tuh gimana? Jadi ngomong 15 menit terus lagu gitu. Nggak mau. Kita nggak mau kayak orang-orang. Emang orang-orang pada begitu? Iya. Nggak mau. Lagian lagu-lagu gitu kan nggak semua lagu boleh diputer ya di streaming. Lu kalau mau kasih ide sama kita harus ide yang beda banget sama orang lain. Kalau udah ada orang lain bikin itu kita nggak bakal mau kerjain. Wow, sebuah tantangan. Gini, gue ngomong gini tuh supaya apa? Supaya teman-teman di sini yang nonton kita juga terlatih untuk berpikir kritis, berpikir out of the box. Ya, jadi supaya nggak lo main jeplak-jeplak aja kalau ngasih ide. Bikin ide tuh dipikirin dulu. Oke, ini udah ada atau belum? Riset dulu, gitu ya. Kalau misalnya udah oke, baru oke, gue coba present deh. Mau nggak lo? Gitu. Jadi gini, jangan teman-teman takut ya dan menganggap Iwet itu sama saya galak. Nggak, anggaplah platform duet siaran pagi ini sebagai sarana latihan buat teman-teman di dunia real dan dunia pekerjaan. Kalau lo pada pengen berkarir, kerja kantor, jangan asal jeplak buang ide, kata Iwet. Latihan di sini. Kalau bikin ide harus ada rencana, harus ada pengejawantahannya, harus ada kolom pencapir yang siap membackup, harus ada gitu-gitu. Kolom pencapir apaan, Bo? Lo harus punya tim. Alias kelompok maksud lo? Bikin plan, selalu turunin jadi action plan. Action plannya mau jadi kayak gimana. Berat ya? Berat emang. Makanya kemarin ada yang bilang katanya, Kak, aku mau kerja sama kakak. Yakin loh? Enggak, jangan kali. Capek kerja sama gue mah. Iya, jangan, Bo. Rontok loh orang-orang yang pada kerja sama Iwet. Lu survei deh. Nggak ada yang happy kerja sama Iwet. Kan gue ini, pribadi ikonik. Lu udah gak usah belagu, lu tuh pengangguran sekarang. Ikonik apa, Pak? Otak? Lu tuh pengangguran. Paling gak kan pernah ada yang bilang gue pribadi ikonik. Lu tuh beban negara sekarang. Lu pengangguran. Lu adalah data statistik. You are nothing but number. Lu barusan gaslighting sama gue. Lu barusan jadi kayak Glinda, The Grand Wizard. Menurut lo, pangeran tampannya cocoknya pacarannya sama Glinda apa sama Elva, Pak? Sama Elva, Bah. Kenapa? Karena cintanya dia sama Elva, Bah, bukan sama Glinda. Tapi si pangeran itu menurut gue adalah pengecut. Iya. Karena dia tidak mau menunjukkan bahwa ya gue suka sama orang aneh. Iya. Sebenarnya bukan pengecut pangerannya. Terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Enggak. Apa dong? Dia udah dibisikin sama sutradaranya. Dicicil ya, Cin, perasaan lo. Tunggu masih panjang, Cin. Dipirit ya, Cin. Jangan dilerin. Udah buru-buru ya, darling. Biar panjang karir kita. Lo masih mau kontrak kedua sama kontrak ketiga kan, darling? Udah. Still long way to go, darling. Iya.
In the meantime, udah disiapin scene-scene pencuri perhatian. Lu ngobrol sama kuda ya, darling. Aduh. Oh, ngomong sama kuda. Itu kan juga missionnya si Elphaba kan? Ngobrol sama kuda? Bukan, kan dia bilang bahwa gue nggak mau kalau sampai dibikin binatang tidak bisa lagi berbicara. Oh, Iya kan? Jadi ini menurut gue bagus bahwa ketika lo punya satu misi, lo punya satu tujuan yang lo rasa itu benar, lo akan berpegang terus ke situ. Mau orang ngomong kayak apapun, lo nggak peduli. lo tahu nggak menurut gue kenapa Elphaba itu berjuang untuk memperjuangkan binatang-binatang itu? Kenapa? Minoritas, dia tahu rasanya jadi minoritas, dia tahu rasanya jadi binatang itu yang ditindas, makanya dia fighting for giving voice to the voiceless. Iya, prinsip bener. Karena dibesarin sama beruang, bener juga. Kalau sampai tuh beruang nggak bisa ngomong, dia nggak punya tempat cerita lagi. Iya dong. Tapi bener yang pesan lo, menurut gue setuju gue bahwa as a minority, Ya, minoritas. dia memperjuangkan hak yang dia tahu bahwa itu akan susah. Dan lu satu juga menurut gue ya pesannya, aduh subtle banget ya gitu. Ketika sang profesor manusia memperkenalkan ide binatang harus kita kurung di ruang kelasnya, lu lihat nggak dengan kandang? Itu kan sebetulnya menggambarkan bahwa kejahatan itu selalu dimulai, Ya. ide jahat itu selalu dimulai dari yang kecil. Betul. Nggak pernah orang ngomongin jahat, niat jahat langsung gede. Pasti kecil. Iya, setuju. Ya kan? Betul. Udah yuk, jam 8. Yuk. Makasih banyak ya guys. Walaupun gue tahu banyak yang bete karena ini spoiler banget. Iya maaf ya. Dan kita suka kumaha tuh. Rambut gue masih bagus deh. Tomorrow is my oil day. Ya terserah lo. Jadi besok rambut gue akan gue kasih oil. Hari ini lu kemana sampai kemana? Ibu hari ini ada kondangan event di GI ya. Habis itu mau ke PIK ada kondangan. Undangan apa tuh kalau boleh tahu? Di GI itu ada undangan launching Softland. Softland progresif. Terus di PIK ada minyak wangi. Minyak weng-weng. Minyak weng-weng apa tuh kalau boleh tahu? Ada minyak wangi dari Alp. Dia minyak wangi. Alp. Iya tahu. Alp perfumer. Alp itu bukannya si yang suka baca tarot itu ya? Itu altar. Oh beda lagi ya. Ini Alp ya. Ya. Oke. Ya udah. Kita ngobrol lagi besok. Enjoy the rest of your day, everybody.